Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan belajar tentang tekanan pada zat gas ya. Oke, sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kita review sejenak materi sebelumnya ya, yaitu tentang tekanan pada zat cair. Ya, tekanan pada zat cair itu disebut juga dengan tekanan hidrostatis, yang besarnya itu bisa dituliskan dengan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Bisa besar tekanan hidrostatis bisa dicari dengan menggunakan rumus P sama dengan Rho kali G kali H ya, di mana P ini adalah tekanan, Rho ini adalah massa jenis, G ini adalah percepatan gravitasi bumi, dan H ini adalah kedalaman ya, kedalaman dari benda dari permukaan zat cair. Kemudian kalau tekanan zat cair yang berada di wadah tertutup ya, atau bejana tertutup, itu dapat dijelaskan dengan hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu bisa dituliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Ini adalah rumus dari hukum Pascal. Terus berikutnya mengenai peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam, itu dapat dijelaskan dengan melihat perbandingan ya, massa jenis benda yang tercelup dan massa jenis dari zat cair. Nah, terus berikutnya tentang hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes itu menjelaskan gaya yang terjadi ya pada benda yang tercelup di dalam zat cair ya. Gaya yang terjadi ini disebut juga dengan gaya apung, atau ada yang menyebutnya juga gaya Archimedes. Besarnya gaya Archimedes ini bisa dituliskan F sama dengan Rho kali G kali V ya, hampir sama dengan ini, tapi kalau yang hidrostatis ini pakai H, kalau yang Archimedes pakai V. Jadi serupa tapi tak sama ya, jangan tertukar. Mungkin bisa dipahami, bisa dihafalkan, biar nanti ketika mengerjakan soal itu tidak bingung ya. Oke, untuk bahan ajarnya kalian bisa membuka ya, seperti biasa, bisa membuka buku elektronik IPA-nya maupun handout-nya. Baik, untuk materi kita kali ini kita akan belajar tentang tekanan pada gas ya. Coba diperhatikan di gambar ini. Di sini ada gelas yang berisi air. Posisinya airnya itu penuh ya di dalam gelas. Kemudian ditutup dengan selembar kertas ya, kertas yang agak kaku, atau bisa juga pakai triplek ya. Kemudian dibalik. Nah, pertanyaannya, mengapa air di dalam gelas itu tidak tumpah? Ya. Nah, mengapa? Ya, air di dalam gelas tidak bisa tumpah. Itu bisa disebabkan karena adanya tekanan udara di sekitar kita, ya. Coba kalau kita gambarkan di diagram ini ya. Ini gelas, isinya air, kemudian di bawahnya dikasih kertas ya. Kertas, tapi kertasnya agak agak kaku kalau bisa. Kenapa? Karena kalau kertasnya ini nggak kaku, kalau kena air kan gampang itu ya, lemes ya, sehingga mudah robek. Ini bisa mengakibatkan bisa tumpah. Tapi kalau kertasnya itu agak kaku, ini agak susah untuk menjadikan kertas itu jadi basah, sehingga terjadi peristiwa seperti ini ya, airnya nggak tumpah. Oke, coba kita perhatikan
di sekitar kita ini kan ada yang namanya udara ya. Udara ini wujudnya berupa gas ya, wujud gas. Apakah udara kita itu memiliki tekanan? Jawabannya iya. Hal ini bisa dibuktikan dari eksperimen yang tadi itu ya. Ya, tekanan udara ini kan arahnya kemana-mana. Ada yang ke atas, ada yang ke arah samping kiri, ada yang ke arah samping kanan, ada yang ke bawah, dan seterusnya. Arahnya ke segala arah ya. Oke, kalau kita perhatikan di dalam gelas ini kan tidak ada udara ya, hampir tidak ada udara. Kalaupun ada, itu tekanan udara yang ada di dalam gelas ini tidak sebesar tekanan udara yang ada di sekitar kita. Oke, sehingga apa? Sehingga tekanan udara di gelas itu nilainya lebih kecil daripada tekanan udara sekitar kita. Ya, jadi seperti itu. Sehingga tekanannya lebih kuat, sehingga kertasnya ini bisa menahan berat dari air sehingga nggak tumpah. Jadi itulah alasannya mengapa kertasnya nggak tumpah. Baik, untuk berikutnya, tekanan gas yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya, dapat kita temui yang pertama pada saat proses kita bernafas ya. Pada saat kita bernafas itu sebenarnya menggunakan konsep tekanan udara ya. Untuk proses bernafas ini nanti kita akan mempelajarinya di bab berikutnya setelah tekanan ini. Oke. Terdapat dua proses ya pada saat kita bernafas, yaitu pada saat menghirup nafas dan mengeluarkan nafas. Pada saat menghirup nafas ya, menghirup nafas itu istilahnya adalah inspirasi ya. In itu masuk ya, berarti menghirup. Di sini tertulis pada saat kita menghirup nafas, langkah pertama adalah diafragma otot ya. Otot diafragma itu adalah otot yang membatasi antara otot dada dan otot perut ya. Ketika otot diafragma ini berkontraksi sehingga posisinya itu mendatar ya. Akibatnya apa? Rongga dada kita itu menjadi besar ya, karena rongga dadanya itu membesar, volumenya itu membesar, maka tekanannya jadi kecil. Karena tekanannya itu kecil atau turun, maka terdapat aliran udara dari luar menuju ke paru-paru. Karena tekanan udara di sekitar kita itu lebih besar ya daripada tekanan paru-paru, sehingga udaranya bisa masuk. Inilah proses inspirasi atau menghirup udara. Sebaliknya untuk proses ekspirasi ya, proses ekspirasi itu terjadi saat otot diafragma itu relaksasi ya. Nah, pada saat otot diafragma itu relaksasi, rongga dada dan paru-paru kita ini menjadi kecil. Karena rongga dadanya itu mengecil, maka tekanan udara di dalam paru-paru itu jadi lebih besar. Ya, lebih besar daripada tekanan udara di sekitar kita. Sehingga udara akan keluar karena tekanannya lebih besar, terjadi aliran udara dari paru-paru menuju lingkungan sekitar. Terjadilah ekspirasi ya, atau penghembusan nafas. Jadi itu proses bernafas pada manusia. Berikutnya yaitu balon udara ya. Saya kira kalian sudah pernah lihat ya gambar ini, gambar balon udara. Proses terbangnya balon udara ini itu juga berdasarkan tekanan gas ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi gas yang ada di dalam balon udara ini dipanaskan sehingga volumenya akan memuai ya. Karena volumenya itu memuai, maka tekanan udara di dalam balon udara ini ya itu jadi lebih
kecil daripada tekanan udara di sekitar balon. Ya, ini dapat dijelaskan melalui hukum Boyle. Ya, tekanan udara itu berbanding terbalik sama volumenya. Kalau volumenya ini jadi lebih banyak, maka tekanannya akan kecil sehingga akan terangkat ke atas. Jadi itu konsepnya ya. Terus berikutnya, nah ini contoh tekanan gas ya, yaitu pompa ban. Pompa ban itu bekerja menurut konsep tekanan gas ya. Jadi udara di sekitar itu disedot, kemudian dipaksa masuk menuju roda sepeda kita ya. Harus ada tekanan. Kenapa harus ada tekanan? Kalau nggak ada tekanan, itu udaranya nggak bisa bergerak masuk karena nggak ada aliran ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ya. Kalau masih bingung, kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa melakukan sebuah eksperimen ya. Ini tugasnya untuk pertemuan hari ini adalah melakukan eksperimen sederhana ya tentang tekanan zat gas ya. Untuk alat dan bahan serta langkah percobaannya akan saya share di grup kelas ya. Oke, kalau kalian masih bingung dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini atau bingung dengan percobaan yang akan kalian lakukan, kalian bisa menghubungi saya ya, Japri, ke nomor saya. Kalau sudah paham langsung dikerjakan, nanti hasil eksperimennya bisa kalian foto ya, terus kalian berikan kesimpulannya seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.